Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agustin Rahmawati dengan NPM 21150610009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara mata kuliah proyek teknologi informasi dengan proyek yang saya kerjakan selama magang di Kampus Merdeka. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu program yang saya pilih adalah program magang bersertifikat pada Kampus Merdeka di Mitra PT Vetenkot Pradenia Abadi. Aktivitas yang saya jalani selama mengikuti program magang yaitu yang pertama adalah onboarding pada awal program, kemudian meeting bersama mentor untuk membahas proyek yang akan dikerjakan, kemudian diberikan real project dan dibentuk sebagai sebuah tim. Nah, di sini adalah penjelasan mengenai mata kuliah proyek teknologi informasi, di mana pada mata kuliah proyek teknologi informasi biasanya dirancang untuk memberikan kami mahasiswa pengalaman yang praktis dalam mengerjakan proyek di dunia nyata dalam bidang teknologi informasi. Sebelumnya, di sini saya akan memberikan salah satu page yang telah saya dan tim buat selama magang di PT Vetenkut Pradana Abadi, yaitu membuat sebuah aplikasi pet care. Nah, ini adalah homepage-nya. Ini adalah salah satu page, yaitu homepage. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hubungan dengan mata kuliah proyek teknologi informasi, di mana kami diberikan real project oleh mitra, dan selama mengerjakan proyek tersebut, dan selama melakukan pengerjaan proyek mengenai teknologi informasi, yaitu aplikasi yang memberikan informasi mengenai pet care, dan mitra sudah terlebih dahulu menyiapkan manajemen dan perencanaan proyeknya, sehingga saya dan tim diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengembangan dan implementasi proyek tersebut. Sehingga kami hanya dijelaskan mengenai manajemen dan perencanaan proyek yang telah disetujui oleh pihak mitra dan pihak klien, sehingga kami hanya diberikan penjelasannya dan diberikan wewenang atau kesempatan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan proyek tersebut. Di sini kami memakai alat untuk manajemen proyeknya, yaitu pakai Microsoft Project untuk mendata jadwal dan lain-lain. Kemudian untuk teknologi pengembangannya, kami salah satunya menggunakan Git dan GitHub untuk kolaborasi switching design atau pengkodean pada implementasi proyeknya, kemudian Postman untuk mengecek apakah server telah berjalan dengan baik dan benar. Kemudian VS Code untuk alat implementasi proyeknya, seperti ngoding dan lain-lain. Nah, di sini terdapat 3 poin mengenai hubungan dengan mata kuliah proyek teknologi informasi. Yang pertama itu terdapat manajemen dan perencanaan, di mana pada manajemen proyek ini merupakan tahap awal untuk menentukan perencanaan proyek yang akan kami buat, yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh mitra, sehingga mitra dapat menjelaskannya ke saya dan tim me- untuk mengembangkan proyek tersebut. Kemudian pada poin kedua terdapat pengembangan dan implementasi. Pada saat ini kami menganalisis kebutuhan terlebih dahulu, kebutuhan dari klien, dari sisi klien dan pengguna. Kemudian setelah mendapatkan analisis tersebut, eh, kami kami berdiskusi kami berdiskusi mengenai desain tampilannya. Kemudian setelah itu kami implementasikan melalui pengkodean dan pada tahap akhir yaitu pengujian. Nah, di sini adalah poin ketiga yaitu tahap akhir dari pengerjaan dan proses pengerjaan dan tahapan dari proses pembuatan proyek tersebut atau pengembangan proyek tersebut ialah pengujian dan pengendalian, di mana pada saat pengujian itu kami menguji kualitas proyek yang telah kami kerjakan
dan melakukan pengendalian proyek untuk memastikan proyek tersebut diimplementasikan dengan baik dan benar. Di sini merupakan manajemen dan perencanaan dari proyek yang akan kami buat, di mana seperti yang telah saya katakan sebelumnya, mitra telah menentukan terlebih dahulu manajemen dan perencanaan proyek dari jadwal hingga kerangka kerangka proyeknya, di mana seperti contohnya jadwal mitra dan mitra dan klien telah menentukan jadwalnya. Jadi setiap per bulan nantinya akan ada akan ada presentasi tim ke mentor, kemudian mentor ke ownernya. Nah, di sini adalah eh, tahap manajemen dan perencanaan yang telah ditentukan dari pihak mitra dan klien, yaitu tahapan-tahapan proyeknya. Kemudian kami juga dijelaskan mengenai perencanaan proyek, yaitu seperti penentuan sasaran, kan penentuan sasaran. Nah, di mana aplikasi yang kami buat ini eh, mengenai pet care dan sasarannya adalah pemilik-pemilik hewan peliharaan. Nah, kemudian tahap penjadwalan di mana mitra telah membuat timeline penjadwalannya sendiri dan kami menyesuaikan dengan timeline tersebut. Kemudian terdapat manajemen risiko dan analisis risikonya, di mana di mana mitra telah membicarakan mengenai manajemen risiko jika terdapat masalah pada saat saat pengerjaan proyek hingga proyek tersebut telah selesai, seperti terdapat error dari server ataupun error dari kodenya. Dan kami analisis terlebih dahulu, kemudian memanajemen dan menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian masuk ke tahap pengembangan dan implementasi. Nah, di sini adalah dari sisi saya dan tim. Sebelumnya kami telah memahami terlebih dahulu mengenai analisis kebutuhan dari sisi pengguna dan klien. Apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan klien, di sini kami menganalisisnya, kemudian kami mengimplementasikannya ke dalam desain. Nah, di desain ini kami menggunakan tools Figma dari web, dan di sini kami melakukan pengembangan dari analisis-analisis yang telah kami pahami sebelumnya, di mana kami menggunakan Figma untuk mendesainnya dan menggunakan tools prototype untuk memperjelas desain tersebut, untuk melakukan kesepakatan dengan klien nantinya. Nah, ketika sudah selesai melakukan desain, kemudian sudah dibuat prototipenya, kami berdiskusi kembali dengan klien apakah sudah setuju dengan fitur dan tampilan yang telah kami buat. Kemudian ketika sudah setuju dan disepakati oleh klien, kami melakukan tahap stitching design, di mana pada tim front end yang untuk membuat aplikasi mobile-nya memakai teknologi Flutter, framework-nya Flutter, Dart, dan GetX, di mana pada saat pengimplementasian GetX pattern di Flutter, kami memakai Composer package pada manajemen di PHP. Nah, kemudian untuk back-end-nya kami menggunakan kode Igniter 3, kemudian PHP dan MySQL database-nya. Kemudian untuk third party library-nya kami memakai Mitrans payment gateway-nya. Nah, di sini juga kami memakai payment gateway. Nah, pada payment gateway-nya kami memakai Mitrans payment gateway. Kemudian ada juga untuk Google Maps, kami mengambil Google Maps dari APA. Kemudian setelah melakukan pengodaan, kami melakukan deployment sistemnya.
Nah, setelah mendeploy, kami juga melakukan pengujian sistem. Di sini mencakup dengan pengujian sistem unit, integrasi, sistem, dan pengujian penerimaan pengguna atau UAT bersama bersama mentor, owner, dan kliennya. Pada saat pada saat tahap pengujian, kami menguji dan testing untuk menjamin kualitas proyek tersebut. Apakah sudah terimplementasikan dengan baik atau belum? Jika masih terdapat masalah dalam server ataupun pengkodean, kami dapat langsung mencatat dan menganalisis masalah tersebut untuk diperbaiki dan meminta persetujuan atau kesepakatan dari klien semua apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan keinginan klien atau belum. Jika masih ada tambahan dari klien, maka akan kami analisis dan akan kami tambahkan untuk menjadi fitur baru atau pengembangan baru dari saya dan tim. Kemudian pada saat pengendalian dan pengawasan proyek, yaitu untuk memantau jika terdapat permasalahan saat pengujian. Nah, di sini kami melakukan pengendalian dan pengawasan pada saat pengujiannya, sehingga kami dapat memastikan perubahan tersebut dapat diimplementasikan kembali dengan baik dan dapat dipakai oleh pengguna dan klien secara efisien, karena sudah di bawah pengendalian dan pengawasan kami. Selanjutnya akan diteruskan oleh mitra tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit banyaknya yang telah saya pelajari selama magang di PT Ketenkop Pradana Abadi dan hubungan dengan mata kuliah Proyek Teknologi Informasi, di mana kami memakai teknologi-teknologi yang sesuai dengan kebutuhan untuk proyek yang kami kerjakan. Seperti pada aplikasi untuk pembuatan mobile aplikasi Pet Shop, kami memakai framework Flutter, Dart, dan GitX. Dan kami memakai GitHub untuk kolaborasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.